Halo teman-teman, selamat datang di channel Wiro 404. Di sini saya akan berbagi tentang implementasi Paseto, yaitu Paseto itu semacam JWT token ya, dan penggunanya juga hampir sama. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail apa itu Paseto, jadi teman-teman bisa browsing-browsing ya terkait Paseto dan JWT token. Nah, di sini saya udah install Laravel. Yang digunakan itu Laravel versi masih 9, meskipun sekarang sudah Laravel 10 ya. Di sini saya pakai versi 9.52.4. Nah, oke, kita langsung aja ke browser. Dan di sini itu ada yang namanya Laravel Paseto. Nah, di sini teman-teman bisa akses langsung. Ini khusus untuk Laravel Paseto-nya, dan ini untuk bisa dilihat di sini si Paseto resminya, yaitu dari PHP. Nanti teman-teman bisa baca-baca aja di sini. Nah, terus kita langsung aja ya instalasi Laravel Paseto-nya. Jadi kebetulan di sini sudah saya install, Laravelnya masih kosong, tapi saya udah implementasi, jadi saya tidak akan menjelaskan atau melakukan instalasi satu persatu ya. Jadi saya akan menjelaskan yang di sini saja. Jadi pertama kita Composer, instalasi. Ini copy langsung aja. Terus nanti di CMD-nya bisa langsung diinstal. Terus kalau misalkan udah diinstal, lanjut ke publish. Nah ini di copy aja, nanti di running lagi di command prompt-nya. Nah, kalau misalkan udah berhasil, nanti ada file yang namanya Paseto PHP. Lokasinya itu ada di config. Oke, kita cek di sini. Nah, ini Paseto, di sini ada Paseto PHP di config. Ini ada beberapa konfigurasi. Paling nanti yang penting itu di Paseto secret key-nya. Nanti harus generate. Oke, kita lanjut ke config out.php. Nah, ini disuruh untuk menambahkan, kopas aja segini, copy, terus masuk ke config out.php. Nah, sini ada guard, terus paste saja langsung di sini, dan providernya harus disamakan dengan yang di sini, providernya, yaitu dari model user. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk routingnya. Nah, ini bisa dikopas juga segini. Jadi nanti tuh routing yang harus melalui Paseto nanti di dalamnya, nanti implementasinya tuh di dalam sini. Nah, ini contohnya saya udah buat routing API. Nah, di sini ada middleware out.api titik 2 API. Nah, di sini ada yang namanya controller.welcome. Jadi si welcome ini tuh wajib dia itu untuk mengakses ini tuh wajib login dulu atau mendapatkan tokennya dulu. Nah, ini untuk pembuatan loginnya atau mendapatkan tokennya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sini terus masuk ke model dari si usernya ya, provider yang tadi. Jadi kalau yang itu copy aja yang ini, terus nanti masukin di use-nya. Contohnya yang ini saya udah buat juga di app, terus model user. Nah, ini paste di sini, yang ini hash Paseto. Terus paste aja di sini. Sebelumnya itu hash AP token, saya ganti jadi hash Paseto. Terus di sini juga ada beberapa fungsi atau atribut untuk relasi. Tapi ini tidak terikat dengan Pasetonya. Ini untuk kebutuhan di sistemnya aja nanti. Oke, terus nah ini setelah ini tuh sudah beres nih. Kita tinggal mencoba untuk loginnya aja. Di sini ada perintahnya untuk defaultnya seperti ini, contoh sederhananya.
Nah, terus di sini tuh ada beberapa keterangan. Yang pertama itu secret key. Secret key-nya itu ini harus 32 bit long random string. Jadi teman-teman bisa nanti bisa dibuat ya random stringnya. Dan itu wajib ya, kalau misalkan ini tidak dilakukan, ini nanti nggak berjalan si pasetonya. Nah, terus di sini ada beberapa perintah atau metode dari si pasetonya. Nah, ini untuk implementasi sama juga ya, ini membuat tokennya nanti. Sini ada ID, terus validnya mulai dari kapan sampai kapan, terus ini tuh claim itu data tambahan ya. Nah, di sini untuk penggunaannya itu sama seperti JWT token, kita menggunakan bearer token di header pastinya. Oke. Nah, paling balik lagi ke sini, secret key. Di sini saya sudah implement juga untuk Paseto secret key-nya. Nah, ini nanti ini itu dipanggil dari si Pasetonya. Nah, ini Paseto secret key nanti dipanggil dari sini. Oke. Nah, terus kita masuk ke saya belum melakukan. Nah, ini saya migrasi dulu untuk data-datanya. Oke, sudah beres. Kita cek di database. Nah, ini ada beberapa tabel dan sudah ada datanya. Ini ada super admin, administrator, ada admin creator. Terus ada role access, dan lain-lainnya. Oke, kita fokus di tabel user berarti. Nah, pertama kita buat loginnya dulu. Di sini saya kebetulan juga udah bikin loginnya di controller HTTP API out controller. Nah, ini. Nah, di sini ada beberapa perintah. Ini login sederhana aja. Di atas ini ada validasi. Terus di sini nge-get usernya. Terus di sini ada pengecekan password, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini itu ada respon. Ini itu respon itu dari saya bikinnya dari thread. Jadi biar standar untuk standar respon JSON-nya nanti. Di sini ada sukses, ada error, ada yang lain-lain juga. Terus masuk lagi ke sini. Nah, ini ada error respon sama sukses respon. Nah, di sini untuk pemanggilannya atau untuk pembuatannya sama seperti yang di sini ya. Nah, di sini bisa kopas saja teman-teman. Pertama di sini tuh ada ID, nanti ini tuh mau dibikin apa, ID user atau apa, email, bebas itu ya. Nah, terus di sini tuh ada yang namanya claim. Nah, claim di sini tuh untuk data tambahan ya. Di sini tuh saya coba menambahkan data role. Nah, role dari si usernya. Di sini kan sudah relasi ke role ya, si usernya itu. Terus ini tuh valid from sama mulai dari sekarang sampai besok berarti 24 jam. Expire-nya dibuat 0. Terus sudah sih. Kita coba langsung aja ya ke Postman. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk belum di start ya, bentar. Start dulu servernya. Kita coba dulu. Oh ya, sorry. Ini saya menggunakan environment di Postman-nya. Jadi ini tuh ada host, ada token. Nanti tokennya itu masukin ke sini. Kita hapus dulu. Nah, hostnya itu localhost. Di sini dipanggil maksudnya untuk host URL-nya. Misalkan saya send. Nah, di sini wrong password ya, karena harusnya memang ini salah. Terus misalkan yang benarnya super administrator. Nah, ini login berhasil. Di sini ada beberapa data, yaitu nama usernya, role-nya, terus ini relasinya ke role super administrator. Super administrator dengan user nama sama. Nah, ini tokennya di sini. Token itu didapat dari yang ini. Token ini tuh ngambil dari yang si model user, terus manggil token, di dalamnya ada ID dan beserta lain-lainnya.
Terus ini kita kopas, kita copy ke di token environment ininya, kita save. Nah, ini contoh kalau misalkan kita ngakses yang harusnya dia itu membawa token. Nah, ini unauthenticated, jadi dia tuh belum mengirim token ya, atau belum login. Kita bisa lihat di root-nya. Nah, karena dia di dalam middleware si out API, jadi dia tidak bisa. Kecuali kalau misalkan kita dibuat keluar, ini nanti bisa. Tapi karena untuk mengakses welcome ini tuh harus login, jadi harus menggunakan token. Oke, contohnya di sini kita pakai barrier token, terus tokennya ini ngambil dari variabel yang di sini. Nah, ini token. Kita coba akses. Nah, ini data-data tadi yang didapat dari token tadi. Nah, di sini kan harusnya ada yang namanya role ya. Nah, ini tuh harus dipanggil cara dengan berbeda nih. Untuk mendapatkan role itu kita pakai fungsi panggil yang ini. Bentar. Welcome controller. Nah, ini. Nah, di sini ada yang namanya, saya buat variabel baru namanya claim atau array baru. Terus panggil get token payload. Get token payload itu untuk mengambil data-data yang ada di sini. Claim. Kita coba get. Sorry, belum di save. Save dulu. Nah, ini dia baru muncul untuk role-nya, dan itu data-data ini tuh bukan dari database melainkan dari si token yang tadi dibuat pada saat login dari token ini. Nah, sampai sini token di sini tuh sudah berhasil ya, sudah bisa digunakan. Kalau misalkan ini saya contohkan di sini tuh ada custom, ini custom claim misalkan. Nah, terus kita login lagi, kita copy paste lagi di headernya. Harusnya di sini nanti ada custom claim. Nah, ini custom claim. Jadi itu untuk klaimnya, untuk mendapatkan data-data klaimnya dari si tokennya. Oke, kita coba login dengan berbeda user ya. Nah, ini misalkan administrator, saya copy, masukkan ke sini, passwordnya sama, kita login lagi. Kita copy paste lagi di sini. Set. Nah, ini awalnya super administrator, terus misalkan kayak get lagi dengan token yang baru. Nah, ini dia berubah, ID-nya 2, username administrator. Dan di sini juga masih ada ini custom claim. Nah, itu untuk seputar Paseto di Laravel API. Cuman memang saya masih baru juga di Paseto ini tuh. Yang belum tahu itu kalau di JWT token itu kan ada yang namanya out untuk logout, terus refresh token. Nah, itu saya belum ketemu tuh untuk masalah seperti itu. Kurang tahu juga nih dari Paseto apakah menyediakan apa belum. Saya perlu baca-baca juga ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini untuk cara pembuatan Paseto token di Laravel.